Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna fi 'ibadikas salihin. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib Masjid Jami' Al-Mubarakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan kebaikan demi kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita, sehingga sampai detik ini kita masih diperkenankan berhimpun di tempat yang penuh dengan nuansa kemuliaan dan keberkahan. Dan semoga apa yang kita lakukan sampai detik ini mendapatkan catatan kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas bab birrul walidain, diambil dari kitab Tanbihul Ghafilin, melanjutkan pembahasan kita 2 pekan yang lalu. Masih membahas ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi mengatakan, sungguh amat tidak berguna apabila ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dia hidup bersama orang tuanya sampai masa senja usia orang tuanya, tetapi kebersamaan dia dengan orang tuanya tidak menjadi penyebab ia dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai Nabi mengatakan, man adraka, siapa yang dia bersama kedua orang tuanya dan sampai masa tua orang tuanya, entah itu dua-duanya atau salah satu dari keduanya, tetapi ternyata kebersamaan dengan kedua orang tuanya tidak membuat dia dihantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kebersamaan dia dengan kedua orang tuanya harusnya menjadi kesempatan atau tiket dia untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan bahas tentang 10 kewajiban anak kepada orang tua. Yang pertama, menyediakan kebutuhan orang tuanya, makan, minum, ya. Walaupun orang tuanya mampu, apalagi orang tuanya tidak mampu. Karena orang tua itu ketika dia mampu sekalipun dia bisa beli aneka makanan. Kalau anaknya datang antar makanan ke dia, bahagia dia. Dan kadang-kadang kita merasa dia bisa beli kok, kita nggak antar tuh, kita nggak buat, kita masak kita nggak ingat. Harusnya ketika kita masak kita ingat ini kesukaannya, kita bawa antar. Ya. Bawa hadiah makanan buat orang tua. Apalagi kalau memang orang tuanya tidak mampu. Ini ada anak-anak dia suka makan ke mall sama keluarganya, makan enak, jalan-jalan, nggak sempat terfikir di kepalanya untuk bungkus bawa buat orang tuanya. Terlihat itu kan sepele sebenarnya, tapi itu salah satu dari nilai bakti seorang anak kepada orang tuanya. Yang bisa jadi jangan-jangan gara-gara makanan yang sering dia antar buat orang tuanya bahagia menyambutnya, memakannya dengan lahap.
jalan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jalan dia menuju Allah. Ada orang dia ketika dia bungkus makanan, ketika dia makan dia ingat, ini ibunya suka ini, ayahnya suka ini. Dia bungkus, dia bawa. Itu orang tuanya terima, itu bahagia. Walaupun sebenarnya orang tuanya mampu untuk membeli makanan tersebut. Yang kedua, menyediakan makanan, menyediakan pakaian buat orang tuanya untuk menutup auratnya atau sekedar untuk melindungi tubuhnya. Wajib itu. Jangan sampai kita sebagai anaknya pakaian kita bagus-bagus, orang tua kita pakaiannya sederhana, tidak sama dengan apa yang kita pakai. Berusaha kita beli sesuatu buat orang tua kita seperti yang kita gunakan. Dalam Islam ini jangankan kepada orang tua, kepada saudara kita. Sampai Nabi mengatakan la yu'minu billah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau dia beri sesuatu pada saudaranya dia kasih makanan, itu makanan dia anggap kalau dia makan dia juga suka. Dia kasih pakaian, itu pakaian kalau dia pakai dia suka. Ini sekarang orang tua. Sesama muslim saja, sesama mukmin saja, Nabi mengatakan tidak sampai pada derajat keimanan yang sempurna kalau kita tidak berbagi kepada saudara kita yang mukmin itu sama seperti kita berbagi pada diri kita sendiri. Ini kepada orang tua. Bila perlu lebih bila perlu. Ini ada kisah. Ini kisah nyata ini. Ya. Salah satu jamaah saya di Sumatera. Itu apa yang dia beli buat istrinya, dia beli buat ibunya. Walaupun terkadang yang dia beli buat ibunya ini suka diambil sama adik-adiknya. Ya kalau ibunya lagi pakai emas yang banyak, adiknya datang jemput bawa, tinggal di rumah adiknya. Nanti kalau pas lagi sakit ditelepon dia, suruh jemput untuk ngurus. Adik nggak mau ngurus, yang ngurus abangnya yang ngurus. Tinggalkan pekerjaannya, dia orang bos besar, dia rawat ibunya. Tapi sering dia lihat yang dia berikan buat ibunya udah nggak ada, tapi dia nggak pernah tanya, dia nggak mau nyakiti hati ibunya karena dia merasa yang sudah diberikan buat ibunya hak ibunya sudah. Adik yang ambil. Kesal dia sama adiknya, iya, tapi dia bilang, untuk apa juga saya kesel, kalau saya berkelanjutan keselnya, ini sudah hak ibu saya. Hingga suatu hari ketika ibunya sakit parah, dia yang merawat ibunya, dia yang mandikan. Saya ingat betul, waktu itu saya pas diundang ke tempat beliau, anak-anaknya dia biarkan pergi jalan-jalan akhir tahun. Dia sama istri nggak jadi berangkat, batal berangkat untuk jalan-jalan akhir tahun, tiket sudah pesan semua, batal berangkat demi dia rawat ibunya. Jadi dia sama istri gantian mandiin ibunya. Kalau panggil perawat bisa dia bisa bayar 10 perawat, bisa dia bayar. Tapi itu tidak dilakukan. Dia cerita ketika dia bawa ke dokter sebelumnya, ibunya harus dimasukkan ke tabung untuk periksa seluruh tubuhnya. Jadi yang seluruhnya berbentuk logam harus dilepas, entah itu emas, perak. Ada kalung yang diberikan buat ibunya, kalung yang begitu bagus, masih dipakai sama ibunya. Ternyata sudah tergantikan, masih dipakai kalung itu, tapi udah nggak emas. Ditukar oleh saudaranya, diambil yang emasnya, dikasih pakai yang imitasi. Dia bilang, demi Allah ketika saya pegang, saya lihat kalung itu, saya nangis. Nangis dia lihat. Terus dibilang sama istrinya, simpan, suruh simpan karena ibunya lagi mau diperiksa. Setelah periksa itu, ibunya mungkin takut dia tahu benda itu sudah bukan emas. Ibunya minta, kembalikan tuh, saya mau pakai.
Sambil dia menangis ngomong depan ibunya. Dia bilang, saya tahu ini bukan asli, tapi kenapa masih mau pakai? Enggak apa-apa. Ngomong, enggak, saya simpan dulu, nanti aja. Dia minta simpan 1 hari. Hari itu dia disuruh sama istrinya cari toko emas, bikin yang sama. Bikin yang sama, dipakai lagi sama ibunya. Dan ternyata Allah berkehendak lain, berapa saat kemudian ibunya meninggal dunia. Dan dia yang dapat semuanya, dia urus sampai akhir hayatnya. Rizkinya muyassar, mudah rizkinya. Dia mau apa saja di usahanya Allah hadirkan. Dan dia yakini itu berkat bukan karena kerja kerasnya. Yang kerja keras seperti dia juga banyak. Berkat baktinya kepada orang tuanya. Yang ketiga, jika orang tua itu minta dilayani saat dia sudah masuk masa senjanya, maka sepatutnya dilayani sendiri oleh kita. Berapa banyak orang-orang zaman sekarang yang membiarkan orang tuanya dilayani oleh orang lain. Yang kita rasa itu fine-fine saja, karena kita ada di situ, kita lihat ketika dilayani pelayannya bagus pelayanannya. Tapi kan kita tidak tahu ketika kita pergi. Karena orang lain berbeda tentunya cara melayani orang tua kita ketimbang kita sebagai anaknya. Sering kejadian ketika anaknya ada, perawatnya begitu lembut, begitu halus. Ketika anaknya pergi, dibentak. Disuapin makanan itu dengan cara dipaksa. Saya dulu pernah ngajar-ngajar privat waktu masih kuliah itu. Ngajar-ngajar privat Quran, masih umur-umur 19 tahun, 18 tahun. Ngajar privat keliling. Salah satunya di rumah-rumah orang kaya. Itu ada orang kaya tempat saya ngajar privat. Orang tuanya sudah sepuh, diasuh oleh perawat. Itu saya berapa kali lihat perawatnya itu bentak, suapin makanan itu dipaksa sampai nangis. Ibunya tuh nangis karena anaknya belum pulang dari kantor. Anaknya sibuk, istri anaknya sibuk juga, cucunya ada tapi tidak terlalu perhatikan karena sudah tahu sudah ada yang melayani. Ditaruh di kamar dengan 2 perawat, dan namanya manusia mungkin dia kecapean ngelayanin, terus bentak, paksa. Maka dalam hukum Islam seyogianya ketika masuk masa senjanya layani. Demi Allah, kalau kita yang layani, insya Allah nanti kita masa senja kita, orang tua kita masa senja kita dilayani sama anak kita, dilayani. Karena Nabi sudah bilang, baktilah kepada kedua orang tua, niscaya anak-anak kalian berbakti kepada kalian. Kama tadinu tudan, kata Nabi. Sebagaimana engkau memperlakukan, engkau nanti akan diperlakukan hal yang sama. Kita pernah zalimin orang, suatu saat kita juga akan dizalimi. Ini sekarang orang tua. Bayangkan kita lihat dia di masa senjanya. Kita ingat baik-baik di masa kita kecil, siapa yang gendong kita? Siapa yang ngajarin kita jalan dengan sabar? Siapa yang ketika berkali-kali ditanya dengan pertanyaan yang sama, dengan sabar dia menjawab? Ketika dia masuk usia senja, kita akan ketemu lagi dengan orang tua kita, suka bertanya kepada kita pertanyaan yang sama, berulang-ulang. Yang itu kadang-kadang bisa saja memancing emosi kita. Kan sudah dijawab, kita bilang begitu. Dulu kita masih kecil, kita bertanya sama orang tua kita. Pertanyaan yang sama berulang-ulang, orang tua kita sabar menjawabnya. Besok lagi kita tanya lagi, dia jawab lagi dengan sabar. Dan ketika ia masuk usia senja, dia lakukan itu di hadapan kita. Kita ingat baik-baik, dahulu kita seperti apa. Yang bangun di malam hari, mengganti kita punya popok, tidak mengeluh.
Malah sambil ketawa, sambil senyum, pipis ya, sambil begitu, dan tidak marah. Kok pipis sih? Enggak. Ya. Memandikan kita, bagaimana kita ketika dimandikan kita bermain dengan air. Dia tidak mandi, akhirnya ikut mandi, cipratan air kita. Yang berikutnya, yang keempat, jika orang tua memanggil kita, maka terbaik menjawab panggilannya adalah datang menghampirinya terlebih dahulu baru jawab panggilan. Etika Islami bukan jawab dari jauh. Kan ada yang jawab dari jauh, lebih jawabnya lebih. Tapi lebaiknya ini nggak muncul-muncul dia. Atau iya, teriak iya, baru dia datang. Enggak. Dalam Islam, datang lari cepat menghampiri, baru bilang iya, ada apa. Karena orang tua, ketika mereka minta bantuan kita, ini perlu dicatat baik-baik. Ketika mereka minta bantuan kita, satu kali kita pernah menolaknya, dia akan malu meminta bantuan kepada kita untuk kedua atau ketiga kali. Lain kita anak ini, kalau minta sama orang tua kita ditolak, kita merengek-rengek. Tapi orang tua beda. Maka jangan pernah katakan tidak kepadanya selama kita mampu untuk melakukannya. Karena kalau pernah kita menolak satu kali, dia akan malu hati untuk meminta yang kedua atau yang ketiga kali dengan permintaan yang sama. Maka ketika ia memanggil dalam etika Islami, maka datang menghampirinya baru menjawab. Ya, jadi menjawab dari dekat dengan santun. Yang kelima, jika ia menyuruh melakukan suatu kebaikan, segera lakukan. Selama itu tidak bertentangan dan melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, lakukan. Ada kisah salah seorang sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini Masya Allah, orang hebat. Beliau sahabat Nabi yang ketiga, jadi orang ketiga yang memeluk agama Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang pertama kali melepaskan anak panah dalam pertempuran Islam. Dia juga min ashabil Badar. Jadi termasuk dia sahabat Nabi yang ikut berperang pada perang Badar. Maka dia dikatakan sebagai veteran Badar. Sa'ad bin Abi Waqqas ini, selain dia sahabat Nabi, dia pamannya Nabi. Pamannya Nabi dia. Dari jalur mana? Dari jalur ibunya, ibunda Nabi Aminah, ya. Dari silsilah ibundanya Nabi dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketemu nanti di Abdul Manaf. Jadi dia juga pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pernah ada kisah Nabi pernah berdiri bersama Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi rangkul dia. Nabi bilang sama sahabat-sahabatnya, ini pamanku, Sa'ad bin Abi Waqqas. Mana paman kalian? Nabi ngomong gitu, ini pamanku. Lalu mana paman kalian? Berarti Nabi sedang membanggakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia memeluk agama Islam, ibundanya tetap kafir. Ibundanya tidak mau memeluk agama Islam bersama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibundanya Sa'ad bin Abi Waqqas berkali-kali membujuk Sa'ad bin Abi Waqqas untuk kembali kepada agama Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas disuruh apa saja sama ibunya dia ikut. Dia tidak pernah menolak. Diperintahkan apa saja dia jalankan perintah tersebut. Hanya satu yang dia tolak ini, ketika ibunya mengatakan, kenapa engkau memeluk agama baru itu? Dianggap agama yang dibawa sama Nabi ini, agama Islam ini agama baru. Kenapa kau tidak berpegang teguh sama seperti aku ibumu yang berpegang teguh terhadap agama kakek moyang kita? Ayolah kembali lagi engkau kepada agama kakek moyang kita.
Sa'ad bin Abi Waqqas dengan halus menolaknya. Dia tidak membentak ibunya, dengan halus dia menolak ajakan ibunya. Bahkan dia berusaha berkali-kali untuk membujuk ibunya. Ibunya bernama Hamnah binti Sufyan bin Abu Umayyah. Bahkan dia halus membujuk ibunya Hamnah ini. Tapi ibunya tetap bersikeras dengan agama nenek moyang mereka. Sampai akhirnya ya, Hamnah ini ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas, wanita kaya raya, tajir, super tajir, kaya raya, cantik, cerdik, cerdas. Dia cari akal. Bagaimana caranya agar Sa'ad bin Abi Waqqas kembali kepada agama nenek moyang mereka. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia mogok makan. Jadi Hamnah ini mogok makan. Untuk apa? Untuk mengetuk kalbunya Sa'ad bin Abi Waqqas agar dia terenyuh dengan apa yang ibunda lakukan. Berkali-kali Sa'ad bin Abi Waqqas datang, jumpai ibunya, bujuk, ayo makan, ayo makan. Dia bilang, enggak, saya enggak mau makan kecuali kau kembali kepada agama nenek moyang kita. Lalu apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Wahai ibundaku, seandainya engkau memiliki 70 nyawa, maksudnya apa? Engkau mati berkali-kali sampai 70 kali sekalipun, dengan niat dan rencana agar aku kembali kepada agama nenek moyang kita, saya tidak akan pernah melakukan. Itu dia ucapkan kepada ibundanya. Hingga akhirnya ya, ibundanya sudah habis akalnya, sudah tidak punya caranya lagi. Daripada dia mati sia-sia, apa yang dilakukan oleh ibunya? Ibunya makan juga akhirnya. Ibunya sudah berhari-hari mogok makan, sudah mau pingsan sudah. Tapi karena Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, kalau kau punya 70 nyawa dan keluar satu persatu sampai ke 70 agar saya pindah ke agama nenek moyang kita, saya tidak akan lakukan. Saya tetap akan bersama agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya seperti dikatakan dalam surat Luqman itu, ayat 15 itu. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kalau diajak untuk menyekutukan Allah, fala tuti'huma. Jangan taat kepada ajakan itu, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pergaulan dengan mereka di dunia dengan cara yang amat sangat baik tetap diajarkan dalam Islam. Dan itulah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Perlakuan Sa'ad bin Abi Waqqas yang seperti inilah yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu hari sedang duduk-duduk ya, bersama sahabat-sahabat, terus tiba-tiba wajah Nabi menengadahkan ke langit, lihat ke langit, seakan-akan mendengar ada bisikan suara dari langit. Kemudian Nabi hening sejenak, lalu Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabat, sebentar lagi akan datang di hadapan kita penghuni surga. Sahabat-sahabat diam. Tahu-tahu siapa yang muncul? Sa'ad bin Abi Waqqas. Datang dia. Jadi Nabi bilang sebentar lagi akan muncul di hadapan kita penghuni surga. Tahu-tahu yang muncul adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, mereka menoleh kiri kanan, lihat cari tahu siapa, mana. Tahu-tahu muncul datang seorang laki-laki dan ternyata dialah Sa'ad bin Abi Waqqas yang ditunggu-tunggu oleh sahabat-sahabat Nabi atas ucapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Sa'ad bin Abi Waqqas usianya panjang usianya. Nabi juga pernah doakan dia. Jadi dia ini sahabat Nabi yang Nabi sudah katakan ahli surga karena bakti sama orang tua. Nabi juga pernah doa sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah kabulkan segala macam bentuk doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat Nabi yang doanya mustajabah berkat doa Nabi. Makanya pernah ada riwayat, kalau tidak salah di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu ada orang yang khianat atau zalim sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Singkat cerita ketahuan pelakunya itu,
Terus Umar bin Khattab mengatakan, apa yang akan kau lakukan kepadanya biar aku hukum dia? Sa'ad bin Waqqas angkat tangan. Dan 3 permintaan Sa'ad bin Abi Waqqas buat orang itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, panjangkan usianya. Allah panjangkan usia orang itu. Ya Allah, ya, panjangkan usianya. Allah kabulkan. Usia orang itu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya Allah, jadikanlah dia hidupnya senantiasa berada dalam fitnah. Dikabulkan juga. Ya. Dan berada dalam kefakiran. Jadi yang kedua berada dalam kefakiran, panjang usianya, fakir, jatuh miskin. Yang ketiga hidup berada dalam fitnah yang tak berkesudahan. 3 diminta oleh Sa'ad bin Waqqas, dikabulkan semua Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat ini mengkisahkan bahwasanya hati-hati terhadap doa orang yang terzalimi. Apalagi waktu itu yang dizalimi siapa? Sa'ad bin Waqqas, yang doanya pasti mustajabah berkat doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad bin Waqqas meninggal dunia di usia 80 tahun. Jadi ketika dia sakit di usia senjanya, ketika akan meninggal dunia, dia berpesan kepada para sahabat-sahabatnya agar nanti ketika dia meninggal dunia, dia dibungkus dengan jubah yang dia pakai saat perang Badar. Jubah dulu. Sa'ad bin Waqqas masuk Islam umur berapa? Umur 17 tahun masuk Islam dia. 17 tahun masuk Islam. Umur 80 tahun saat dia akan meninggal dunia, dia pesan baju jubah yang biasa dia pakai untuk perang Badar itu dibungkus di tubuhnya. Itu sahabat-sahabatnya mengaminkan permintaannya, dia meninggal dunia dibungkus kain kafannya itu jubah yang dia pakai saat perang Badar. Dan apa yang terjadi dengan ibunya? Ibunya masuk Islam. Ya. Sa'ad bin Waqqas, ibunya masuk Islam. Di kemudian hari ibunya masuk Islam bersama Sa'ad.